Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, sehat badan, panjang umur, berkah, mudah rezeki, hingga membuat kita mampu menghambakan diri kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amin. Allahumma amin. Di dalam kesempatan yang baik ini kita menjelaskan, menanggapi komentar salah satu hamba Allah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni inaddina indallahil Islam. Benar sekali, tidak ada agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, serta menjauhi apa yang Dia larang, dan mengingatkan agar kita konsekuen, sungguh-sungguh, dan tidak mati kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga agar kita orang-orang yang beriman jangan sekali-kali keluar dari keimanan kita, kafir atau murtad, dan mencari agama selain Islam. Barang siapa mati dalam keadaan kafir, maka sia-sialah amal kita dunia dan akhirat, dan di akhirat nanti akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalam, sebagaimana tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 sebagai petikannya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitut a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, barang siapa membatalkan syahadatnya, murtad dia, mati dalam keadaan kafir, mereka itu adalah, kata Allah, orang yang sia-sia amalnya dunia dan akhirat, dan di akhirat akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya, sesuai dengan peringatan Allah agar kita memeluk agama Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosir. Barang siapa sesungguhnya mencari, memeluk agama selain Islam,
maka merekalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Rugi karena pada akhirnya menyembah selain Allah itu tidak diampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dan tempatnya adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman, innakum wa ma ta'budu namin dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Kamu dan apa yang Anda sembah sesungguhnya akan menjadi umpan jahanam dan kalian semua akan masuk di dalamnya. Akan tetapi, apakah kita berpikir bahwa Allah itu adil, Allah itu tidak sayang, Allah itu tidak kasih kepada hamba ciptaannya? Tentu Allah mencintai hamba-hambanya yang dia ciptakan dengan sempurna, dengan logika, akal, pikiran yang melebihi makhluk-makhluk lain. Untuk itu, sebagai rasa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kitalah bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul untuk setiap umat agar tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Telah aku utus, kata Allah, rasul untuk setiap umat yang pada hakikatnya untuk mengesahkan Allah, untuk menuhankan Allah, untuk menyembah Allah, untuk berdoa kepada Allah, dan agar terhindar dari sesembahan selain Allah. Ini sebagai kasih sayang Allah SWT. Di dalam ayat lain Allah SWT menjelaskan, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazan. Wahai anak cucu Adam, apabila datang kepadamu rasulku menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, firmanku, beriman kepadaku, beriman kepada rasul yang aku utus, kalian melakukan bertakwa dan melakukan perbaikan, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Bukan main. Akan tetapi kata Allah, barang siapa kufur, sombong, mengingkari ayat-ayatku yang disampaikan oleh rasul utusanku, maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalam. Wallazi nakazabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Saudaraku, terlepas Anda beriman atau tidak, Andalah yang memutuskan. Di dalam agama Islam tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Kita punya akal sehat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan begitu sempurna. Akan tetapi kesempurnaan itu akan membawa kita ke dalam tempat yang hina dina, kecuali kita beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh. Demikian mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita mengalahkan keegoan, kebodohan kita mengimani yang tidak layak untuk diimani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.